Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas hari ini. Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia Regional Timur menggelar simposium dan musyawarah daerah pada 16 September 2023. Kegiatan berlangsung secara luring di Aula Prof. Harjono dan secara daring melalui media Zoom. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Aula Profesor Harjono Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Sabtu 16 September 2023. Saat ini sedang berlangsung acara simposium dan musyawarah daerah Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IPTKMI Regional Timur. Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IPTKMI Regional Timur mengadakan simposium dan musyawarah daerah dengan tema mewujudkan pendidikan profesi kesehatan masyarakat Indonesia, tantangan dan harapan. Acara ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu luring di Aula Profesor Harjono dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Acara simposium dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa serta laporan Ketua Panitia Ilham Syam SKM MKes. Acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari pembina IPTKMI Regional Timur sekaligus Dekan FKM Unhas Profesor Sukri Paluturi SKM MKes MSc PhD. Sambutan dilanjutkan oleh Ketua IPTKMI Pusat Profesor Asnawi Abdullah BSc/PH MSSM MSc HPPF DLSSTM PhD yang hadir via daring. Acara simposium dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan 3 materi seminar dan diskusi yang dimoderatori oleh Dr. Muhammad Ikhtiar SKM MKes. Materi pertama yaitu arah kebijakan pemerintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan oleh pemateri Dr. Gigi Arianti Anaya MKM selaku Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Materi kedua yaitu kebijakan IPTKMI dalam mendukung pembukaan profesi kesehatan masyarakat di Indonesia oleh pemateri Profesor Asnawi Abdullah selaku Ketua IPTKMI Pusat. Dan materi ketiga oleh Dr. Gigi Andi Zulkifli MKes selaku tim pakar IAKMI dengan materi mengapa pembukaan pendidikan profesi kesehatan masyarakat dibutuhkan. Sesi kedua simposium dimoderatori oleh Dr. Basri Mahmud SKM MKes. Materi keempat yaitu fungsi, tugas, dan wewenang KTKI dalam mewujudkan pendidikan profesi Kesmas di Indonesia oleh Andi Sari Bunga Untung SKM MSc PH. Materi kelima yaitu kesiapan FKM Unhas terhadap pembukaan prodi profesi kesehatan masyarakat oleh Dekan FKM Unhas Profesor Sukri Paluturi SKM MKes MSc PhD. Pendidikan profesi kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama di Universitas Hasanuddin, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, itu telah disiapkan sejak tahun 2018-2019 secara formal, ya, meskipun sebelumnya juga telah diberi gagasan oleh para dekan, oleh para pendiri FKM tersebut. Tetapi sejak periode Profesor Dr. Aminuddin Syam yang waktu itu saya sebagai Wakil Dekan Bidang 3, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, diberi amanah sebagai Ketua Tim Task Force persiapan pembukaan pendidikan profesi kesehatan masyarakat di FKM Unhas itu. Lalu kemudian di dalam perjalanannya memang ada beberapa tantangan. Tantangan yang kita hadapi adalah bahwa pendidikan profesi kesehatan masyarakat ini yang belum ada contoh di Indonesia, itu dianggapnya sebagai bahwa persoalan home base, ya, persoalan home base. Jadi terjadi pertentangan sebenarnya karena sebenarnya pendidikan profesi ini kan kedudukannya sama dengan pembukaan prodi yang baru, ya. Dekan FKM Unhas juga menjelaskan bahwa pendirian profesi kesehatan masyarakat memiliki berbagai tantangan. Contohnya adalah permasalahan cara pandang dan home base. Ia juga mengatakan pendirian pendidikan profesi kesehatan masyarakat di FKM Unhas sempat terhenti karena berbagai kendala yang ada. Saat ini, Ketua Tim Task Force Pendidikan Profesi Kesehatan Masyarakat di FKM Unhas yaitu Dr. Wahiduddin SKM MKes
yang merupakan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Alhamdulillah kegiatan ini diikuti sekitar 31 institusi pengelola Kesmas Indonesia bagian timur. Kegiatan ini kami adakan untuk menyamakan persepsi kepada seluruh pengelola perguruan tinggi kesehatan masyarakat bagaimana ide dan masukan mereka terkait membuat profesi kesehatan masyarakat sendiri. Kenapa? Karena ke depan tantangan buat kita sebagai pengelola Kesmas adalah bagaimana kesehatan masyarakat ini mempunyai profesi gitu. Ilham Syam SKMMKes berharap dengan adanya simposium dan musyawarah daerah AIPT KMI Regional Timur dapat terbentuk kepengurusan yang dapat mengawal berdirinya pendidikan profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Telah terjadi peristiwa kebakaran di Teaching Farm Peternakan Universitas Hasanuddin pada 17 September kemarin. Sebanyak 7 unit mobil damkar dan 1 mobil tangki dikerahkan ke lokasi kebakaran. Api dapat dipadamkan setelah 1,5 jam petugas damkar berada di lokasi. Kebakaran yang terjadi di Teaching Farm mengakibatkan sejumlah lahan Fakultas Peternakan rusak parah. Kebakaran merupakan suatu nyala api, baik kecil maupun besar, yang merugikan semua pihak. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran ini, mengingat kondisi iklim Kota Makassar yang begitu panas, dengan suhu udara berkisar 26 hingga 29 derajat Celcius. Warga yang melihat kebakaran tersebut langsung melaporkannya kepada petugas pemadam kebakaran. Kejadiannya itu kemarin kira-kira jam 1 lewat 10 menit. Ada yang datang melapor dari warga sekitar sana bahwa ada kejadian kebakaran di belakang. Jadi kemarin itu kita berangkat ada sekitar 7 unit mobil kebakaran, ditambah 1 unit mobil tangki, akhirnya bisa kita padamkan menuju ke lokasi. Sekitar sampai 1,5 jam lah butuh evakuasi. Kemudian yang kebakaran itu di lokasinya daerah Fakultas Peternakan yang biasa dipakai rumput gajah. Dan memang itu rutin sekali setahun biasa, memang selalu terjadi kebakaran. Dalam wawancaranya, Cahiruddin, salah satu petugas pemadam kebakaran, mengatakan 7 unit mobil damkar dan 1 mobil tangki dikerahkan menuju lokasi dan kurang lebih 1,5 jam untuk memadamkan api pada kebakaran tersebut. Penumpukan sampah daun kering pada cuaca panas yang cukup ekstrim ini menjadi salah satu pemicu timbulnya kebakaran yang tentunya dapat merugikan semua pihak. Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin melaunching produk biodegradable plastik dari rumput laut yang merupakan produksi Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Produk ini dilaunching tepat pada momen Dies Natalis Universitas Hasanuddin yang ke-67. Timbulan sampah plastik yang mencemari ekosistem bumi tentu saja menjadi persoalan lingkungan serius dan menjadi perhatian banyak pihak. Tidak terkecuali juga hal ini menjadi salah satu concern utama dari Unhas yang merupakan salah satu perguruan tinggi besar yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah sampah plastik ini, Unhas bekerjasama dengan beberapa institusi menawarkan solusi dengan menciptakan inovasi, yaitu penggunaan plastik degradable berbahan rumput laut. Oleh karena itu, Universitas Hasanuddin melalui Direktorat Inovasi kemudian juga bekerjasama dengan para peneliti kami di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Pusat Pengembangan Rumput Laut, serta bekerjasama dengan BRIN. Kita mencoba untuk kemudian berkolaborasi dengan mengembangkan kemasan plastik dari limbah rumput laut. Ke depan kita terus melakukan kolaborasi riset sehingga bahan-bahan yang dapat terurai, yang bisa sempurna menyatu dengan alam bisa digunakan untuk sebagai pengganti bahan plastik.
Di sebelah ini dapat kita lihat berbagai macam tas dengan berbagai ukuran yang berbahan dasar rumput laut. Dan kedepannya kami akan mengembangkan berbagai kemasan lagi yang berbahan dasar rumput laut dengan berbagai model. Oleh karena itu kami berharap penelitian dan inovasi ini dapat kita kembangkan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik dan permasalahan lingkungan. Tinggal melibatkan beberapa teknologi, penggunaan teknologi tepat guna, serta periset-periset yang handal yang saat ini dimiliki oleh Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan kami di Pusat Unggulan Rumput Laut. Bagi kita adalah fasilitas untuk memproduksi atau mengembangkan inovasi-inovasi di bidang plastik yang berbahan baku rumput laut. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Iva Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.